Pemuda tanpa sengaja menemukan sebuah tiket undian di tempat sampah. Kemudian dia memperhatikan dan menemukan ada 1.000 yuan di dalamnya. Jadi dia segera menggaruknya untuk melihat. Ternyata itu benar-benar 1.000 yuan. Dan alasan dia memiliki kemampuan untuk melihat segalanya. Hanya karena dia baru saja dibully oleh anak orang kaya generasi kedua. Tak disangka, itu secara tidak sengaja mengaktifkan sistem barang rongsokan super di dalam dirinya. Sistem ini memungkinkannya untuk mengenali barang-barang berharga dengan sekali lihat. Jadi pemuda yang telah miskin seumur hidup kini akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit. Jadi detik berikutnya dia mulai mengumpulkan barang bekas untuk memperkaya diri. Namun, pada pengumpulan barang bekas pertamanya, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah kesempatan besar. Itu adalah sebuah meteorit bulan. Jadi dia segera membawanya ke toko barang antik untuk dijual. Awalnya, pemilik toko tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengira pemuda itu membawa sepotong batu biasa. Namun, pemuda itu meminta pemilik toko untuk melihatnya dengan baik. Setelah mendengar itu, pemilik toko mengambil alatnya dan memeriksa dengan teliti. Namun, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa ini adalah sebuah meteorit bulan. Harga pasarnya sekarang setara dengan emas. Jadi dia segera menawarkan harga 50.000 yuan kepada pemuda itu. Pemuda itu merasa harga itu sama dengan yang ditawarkan oleh sistem. Jadi dia langsung menyetujuinya. Namun, setelah merasakan keuntungan yang manis, pemuda itu segera memutuskan untuk kembali ke jalan barang antik untuk mencari barang murah yang bernilai. Lihat apakah masih bisa mendapatkan banyak uang lagi. Maka dengan cepat pemuda itu pun tiba di depan sebuah lapak. Namun dia kebetulan melihat pemilik lapak sedang berpura-pura dengan temannya. Dia dengan sengaja mengatakan bahwa semua barang antik di lapak ini adalah asli. Mengajak semua orang untuk datang dan melihat. Dan orang-orang di sekitar segera maju ketika mendengar bahwa barang-barangnya asli. Namun pemuda itu tidak bisa membiarkan semua orang tertipu. Maka dia segera berdiri dan mengungkapkan pemilik lapak. Dia mengatakan bahwa semua barang di lapak ini adalah palsu. Dan kedua orang itu baru saja berkolaborasi dalam berpura-pura. Namun orang-orang masih belum terlalu percaya. Melihat situasi ini, pemuda itu segera menunjukkan bahwa barang antik di lapak itu semua adalah barang tiruan. Dan menjelaskan satu persatu kepada semua orang. Setelah mendengar itu, orang-orang mulai percaya. Mereka pun mulai menuduh pemilik lapak sebagai pedagang curang. Dan pemilik lapak, melihat rencananya terbongkar, langsung panik. Dia mengambil kursi dan siap untuk memukul. Namun pemuda itu meminta agar dia tidak bertindak sembarangan. Jika tidak, dia akan melaporkannya ke polisi. Pemilik lapak terkejut mendengar itu. Kemudian dia bertanya kepada pemuda itu apa yang harus dia lakukan agar bisa dibebaskan. Pemuda itu melihat dia mulai merendah. Maka dia segera mengajukan syarat, yaitu meminta agar dia menjual piring yang tidak mencolok di sampingnya. Namun pemilik lapak, untuk menghindari pemuda itu terus mengganggunya. Ternyata dia bilang akan langsung memberikan piring itu kepadanya. Pemuda itu langsung setuju dengan senang hati. Dalam sekejap, dia langsung membawa piring itu kepada pemilik toko barang antik. Awalnya, pemilik toko tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengira pemuda itu hanya membawa piring biasa untuk menipunya. Namun, pemuda itu meminta dia untuk melihatnya dengan teliti. Setelah mendengar itu, pemilik toko mulai serius. Dalam sekejap, ekspresi terkejut mulai muncul di wajahnya. Karena dia mengenali bahwa ini adalah piring minum berwarna cerah dari zaman Qianlong.